Saudara-saudaraku, kebenaran yang paling prinsip dalam hidup kekristenan adalah bahwa keselamatan ditentukan oleh percaya kepada Tuhan Yesus atau diperoleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya, hal yang sangat dan bisa dikatakan paling prinsip dalam hidup kekristenan. Percaya hal yang sangat dan bisa dikatakan paling prinsip dalam hidup kekristenan. Sebab hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, seseorang dapat diselamatkan. Saudaraku, penyesatan yang diusahakan dan dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk menggagalkan keselamatan agar tidak dialami dan tidak dimiliki oleh seseorang adalah mengajarkan percaya yang tidak tepat. Supaya orang tidak memiliki keselamatan, pengertian mengenai percaya itu disesatkan. Nah, pada kenyataannya sebenarnya banyak orang Kristen yang belum mengalami dan belum memiliki keselamatan. Karena mereka tidak percaya secara benar. Mereka belum percaya kepada Yesus secara benar. Saya tidak melebih-lebihkan, saudara. Ini bukan sesuatu yang bersifat hiperbola atau bluffing. Saudara perhatikan apa yang saya kemukakan sepanjang pemberitaan firman pada kesempatan ini. Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum mengalami dan belum memiliki keselamatan karena mereka tidak percaya dengan benar kepada Yesus. Tetapi malangnya mereka merasa sudah percaya kepada Yesus secara benar, merasa sudah menjadi anak-anak Allah, merasa telah memiliki keselamatan. Saudara harus mengerti bahwa kuasa kegelapan tidak mungkin berhenti bermanuver. Di sorga saja, oknum ini dengan malaikat-malaikat yang dihasutnya, bermanuver untuk memberontak melawan Allah, pemilik sorga dan jagat raya. Tentu di bumi ia akan terus bermanuver, bergerak untuk menyesatkan banyak orang. Dan oknum ini adalah penipu. Ia terus berusaha menipu. Banyak orang Kristen yang tertipu sehingga mereka melakukan kesalahan ini. Merasa sudah percaya padahal belum percaya, merasa dan mengaku anak-anak Allah padahal belum memiliki keselamatan. Kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Kristen awam, saudara, tetapi juga oleh aktivis gereja, majelis gereja, bahkan teolog-teolog Kristen. Yang di antara mereka tidak sedikit menjadi pendeta. Dan inilah saudara, hasil dari pekerjaan kuasa kegelapan yang cerdik.
Oleh sebab itu sangat penting kita mengerti dengan benar apa dan bagaimana percaya yang benar yang dimaksudkan Alkitab atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Pernahkah saudara berpikir kalau suatu hari bertemu dengan Tuhan, saudara berkata, Tuhan aku percaya padamu. Tuhan aku percaya padamu. Lalu Tuhan menjawab, aku tidak merasa kalau kamu sudah percaya padaku. Apakah percayamu benar atau tidak itu kan dari apa yang Tuhan rasa, dari sudut Tuhan, dari perspektif Tuhan, bukan dari sudut saudara. Makanya kita harus kembali ke Alkitab. Jangan terkecoh oleh pandangan para teolog-teolog yang diantaranya hanya asumsi. Saya tidak sedang melecehkan teolog. Memang ada teolog yang baik, yang benar-benar memberikan pencerahan. Tetapi tidak sedikit teolog yang memang hanya sekolah, lalu memiliki banyak referensi buku, lalu merumuskan doktrin atau pengajaran. Yang biasanya implikasi konkret dalam hidup manusia atau orang percaya tidak jelas. Setiap ajaran yang benar, doktrin yang benar itu menuntut orang untuk melakukan atau memperagakan. Yang tadi saya katakan memiliki implikasi. Jadi bukan hanya sekedar rumusan yang dinalar dan diakui benar. Nah, sekarang kita membicarakan hal percaya yang saya berharap saudara bisa menangkap implikasinya. Anda bisa menangkap apa yang dituntut dari pengertian percaya yang benar itu. Membicarakan hal percaya seakan-akan kita baru mulai menjadi orang Kristen. Tetapi ini harus kita lakukan berhubung dengan kesalahan yang telah terjadi selama berabad-abad. Sebagai buktinya kita melihat di dalam sejarah gereja, gereja diwarnai dengan perdebatan-perdebatan teologi, kutuk mengutuk, kucil mengucilkan, bahkan memberikan hukuman bakar bagi yang dianggap salah. Hukuman mati. Dalam sejarah gereja juga terjadi bunuh-membunuh antara orang Kristen. Ini pasti tidak diajarkan Tuhan. Itu yang setan ajarkan. Kalau orang Kristen memiliki percaya yang benar, tidak mungkin melakukan hal yang menyakiti orang. Nanti saudara akan saya beritahu bahwa orang percaya yang benar itu harus seperti Yesus. Tidak seperti Yesus, bukan orang percaya. Nanti saya jelaskan, tunggu. Saudara, ini kebodohan yang berabad-abad telah mencengkeram banyak orang Kristen. Kebodohan ini merupakan cara kuasa kegelapan untuk mengurung atau membelenggu orang Kristen dalam penjaranya. Sehingga mereka tidak pernah dientaskan sebagai anak-anak Allah. Tidak pernah menjadi mempelai yang layak bagi Kristus. Tentu tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kalimat sempurna seperti Bapa, kudus seperti Allah, serupa dengan Yesus. Makin jauh dan makin dianggap mustahil. Padahal itu prinsip Kristen yang paling mendasar. You must be perfect. Allah bekerja dalam segala hal supaya serupa dengan Yesus. Prinsip. Orang yang memiliki percaya yang benar kepada Tuhan Yesus itu dimerdekakan, saudara.
merdeka. Wah, percaya, merdeka. Mau miskin, mau kaya, merdeka. Mau terhormat, mau tidak terhormat, merdeka. Mau dibully, mau nggak dibully, merdeka. Mau namanya baik, mau namanya cemar, merdeka. Tetapi kalau orang tidak memiliki percaya yang benar kepada Tuhan Yesus maksud saya, itu masih ada dalam penjara kuasa kegelapan, saudara. Nah, mengapa banyak orang Kristen gagal memahami percaya yang benar, sehingga tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan? Kegagalan orang Kristen memahami pengertian percaya itu dimulai dari kegagalan seseorang memahami pengertian keselamatan. Saya sempat mengetahui sedikit mengikuti perdebatan di media sosial mengenai keselamatan dengan bahasa-bahasa yang menurut saya kurang pantas diucapkan oleh seorang Kristen. Yang kemudian membuat saya gusar, ini berdebat tentang keselamatan. Sedangkan keselamatan itu apa? Kalian tidak merumuskan, tidak mendefinisikan dengan jelas. Ya, yang satu mengatakan inklusif, yang satu mengatakan keselamatan itu eksklusif, dan seterusnya. Tidak bisa tidak, kita harus terlebih dahulu memahami benar pengertian keselamatan. Barulah kita bisa memahami dengan benar pengertian percaya itu. Berulang-ulang saya kemukakan, saudara, mengenai apa itu keselamatan, dan pada kesempatan ini harus saya sampaikan lagi untuk kemudian saya menjelaskan percaya yang benar itu apa. Sejatinya keselamatan adalah usaha Tuhan dalam proses yang bertahap untuk mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, di mana dalam proses itu manusia atau umat pilihan yang mendapat kesempatan mendengar Injil harus memberi respon yang memadai. Keselamatan itu usaha Tuhan, tapi dalam proses yang bertahap untuk mengembalikan umat pilihan, karena tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi umat pilihan. Dikembalikan ke rancangan Allah semula, di mana dalam proses yang bertahap itu umat pilihan harus memberi respon yang memadai. Respon yang memadai. Jadi di dalam keselamatan terdapat unsur-unsur penting yang harus kita pahami. Ya, kalau saudara lupa unsur pertama apa, kedua apa, Bapak Ibu bisa mengulang dengan mengikuti Truth ID di siaran tundanya. Unsur pertama dalam keselamatan adalah tindakan Tuhan memberi anugerah kepada manusia melalui penebusan oleh darah Yesus, supaya manusia itu dibenarkan, walaupun belum benar, masih berantakan karakternya, dianggap benar, justification, dianggap benar, dibawa kepada Allah, hanya oleh darah Yesus, tidak ada cara lain untuk itu. Darah binatang hanya simbolik. Itu tindakan profetik. Artinya tindakan nubuatan. Darah yang sesungguhnya darah Yesus. Kalau di perjanjian lama darah binatang itu hanya voucher. Bukan alat pembayaran yang asli. Nah, proses keselamatan dapat berlangsung atau terjadi oleh penebusan darah Yesus. Orang dibenarkan, dibawa kepada Allah, dimeteraikan Roh Kudus. Sejak itu proses itu baru berlangsung. Jangan berhenti. Nah, banyak orang Kristen berhenti. Udah selamat. Itu. Justru sejak itu orang Kristen harus berjuang.
Saudaraku, di sini saya harus menegaskan dulu bahwa prinsip keselamatan hanya dalam Kristus itu mutlak. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Ini kemutlakan yang tidak bisa ditawar. Tentu keselamatan di sini maksudnya dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Maksudnya. Jadi jangan debat dulu tidak tahu apa itu keselamatan. Dikembalikan ke rancangan semula artinya sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus. Menjadi man of God, manusia Allah. Seperti yang dikatakan Paulus. Anda jangan berkata, waduh ini pendeta sembarangan bilang manusia Allah. Di Alkitab ada, yuk kalau belum baca, diem. Man of God. Di dalam Alkitab kita menemukan ayat-ayat yang jelas menunjukkan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan itu harga mati. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan bicara mengenai dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula itu di Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak seorang pun bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak seorang pun bisa menjadi anak-anak Allah. Tidak seorang pun bisa menjadi serupa seperti Yesus. Kecuali melalui aku jalannya. Ikuti jalanku, hodos. Pahami kebenaranku. Truth. Aletheia. Dan akulah hidup itu. Zoe. Hidup yang berkualitas. Makanya Tuhan berkata, aku datang untuk memberi zoe, hidup. Supaya mereka memiliki dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan dalam arti banyak. Bukan dalam arti kuantitas. Tapi dalam arti kualitas. Very highly in quality. Keselamatan manusia berangkat dari inisiatif Allah. Ini mutlak. Jadi kita tidak bisa sombong kalau kita menjadi suci, menjadi benar, menjadi selamat, jadi anak Allah. Ingat dimulai dari Tuhan. Makanya orang Kristen yang benar, sesuci apapun, sehebat apapun prestasinya, dia selalu akan berkata, I am nothing. Sebab dimulai dari Allah. Ini unsur pertama yang kalau dijelaskan itu panjang lebar, kalau ditulis dalam buku itu panjang lebar. Tapi saya memiliki buku-buku yang menulis mengenai pembenaran, materai Roh Kudus, dan Bapak Ibu bisa melihat ya, atau mencarinya. Anda hubungi sekretariat, saudara bisa memperolehnya. Unsur kedua, dalam keselamatan adalah proses bertahap. Ini harus saya tegaskan, proses bertahap. Keselamatan itu bukanlah suatu peristiwa sekejap, sekali, instan terjadi. Keselamatan tidak boleh digambarkan sebagai suatu titik. Tetapi kekristenan itu seperti garis panjang, linear. Proses yang bertahap, sebuah progresivitas atau perkembangan atau pertumbuhan seperti organisme hidup. Kita ini organisme hidup. Makhluk hidup itu punya organisme yang hidup. Kalau tubuh kita punya metabolisme, ya, yang terus mengalami proses. Kalau dulu kita taunya instan, ya, KKR, datang di kebaktian kebangunan rohani, siapa yang terima Yesus, kita maju, kita mengaku terima Yesus, lalu duer selamat. Dulu kita pahamnya begitu, saya juga begitu. Kita tantang orang, yuk percaya Yesus, Bu. Mau Pak, ikuti saya berdoa Bu. Ya Pak, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ibu itu
mengikuti doa kita. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Duer selamat ya. Dulu pengertian kita begitu. Dan itu terus dirawat oleh kuasa kegelapan. Kita dibenarkan, kita dibawa kepada Bapa, walaupun belum benar. Maka ketika kita datang, mulai ada proses bertahap. Makanya ada pemuritan. Nah itu kan jelas isyaratnya adanya pemuritan itu belajar, adanya transformasi, itu belajar Roma 12 ayat yang kedua itu. Nah pada umumnya orang-orang Kristen memahami keselamatan hanya demikian. Ini adalah pemahaman yang dangkal dan bisa menyesatkan. Nanti saudara juga akan mengerti bahwa kata percaya itu dianggap sebuah titik lagi, bukan linear. Percaya pun bertahap. Iman itu bertumbuh. Sampai pada kesempurnaan, Ibrani di pasal 12 ayat yang kedua, bisa bertumbuh. Jangan berpikir, saya sudah percaya, ya sudah. Khotbah ini lanjutan minggu lalu loh, nanti akan saya singgung. Percaya punya 3 dimensi atau 3 aspek itu, saudara. Percaya terkait dengan keberadaan Allah, percaya terkait dengan pengenalan akan pribadinya, percaya Allah itu ada. Ini enggak sederhana. Kalau kamu percaya Allah itu ada, kamu kenal pribadinya supaya kamu bisa bersikap benar. Nah yang ketiga ini lebih rumit. Percaya terkait dengan keselamatan. Saudaraku sekalian, keselamatan juga sering ya pada umumnya dipahami sebagai dipulihkannya hubungan antara Allah dan manusia. Jadi kalau orang sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu dipulihkan, sudah pulih hubungannya dengan Allah. Apakah salah Pak? Enggak. Tapi jangan berhenti di situ. Sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah, ya sudah. Sudah dipulihkan hubungan. Hubungan dengan Allah itu, relasi dengan Allah itu relasi yang bertumbuh, bertahap. Maksudnya Pak, Tuhan mau hubungan kita dengan Allah itu ideal. Oh, contohnya hubungan Bapak Ibu dengan anak Ibu yang umur 2-3 tahun ideal belum? Ideal untuk anak umur 3 tahun. Tapi kan harus ada proses terus supaya anak ini menjadi dewasa, bisa mengimbangi kedewasaan orang tua. Baru hubungannya ideal. Amin. Jadi orang-orang Kristen yang kalau berurusan dengan Tuhan hanya taunya minta. Kita maklum. Pikirannya masih duniawi, masih senang ini, senang itu. Tuhan, aku belum bangun villa di puncak. Ya Tuhan, nanti bangun. Tuhan, aku pengen lihat Eropa Timur ke Ukraina. Silahkan. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, hampir-hampir kita nggak pernah minta apa-apa. Nah kita yang minta, Tuhan Engkau mau aku buat apa? Dan kita mengerti apa yang menjadi beban hati Tuhan, di mana kita ikut memikul. Tapi sekali lagi kalau masih muda rohani ya tidak bisa dipaksa. Dikit-dikit klaim janjinya. Tuhan kalau mau dialog gini, janji yang mana sih nak? Klaim janjinya, janji yang mana? Firman-Mu, mintalah akan diberikan. Terus Tuhan kalau mau dialog gini, kamu baca ayat berikutnya. Ia tidak memberikan batu kalau anaknya minta roti. Nah kalau kau minta batu apa enggak gua timpuk loh. Nah kamu belum bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tuhan aku mau menikah. Aku senang sama pria itu demi nama Yesus. Jangan pakai namaku sembarangan ya.
Kalau itu Kristen baru, Tuhan cuman, kamu pakai namaku sembarangan. Iya. Dagang, orang lewat lalu lalang supaya mampir dalam nama Yesus, tarik. Dalam nama Yesus, tarik. Kalau mau menarik itu, you punya toko dibuat terang. Pegawaimu disuruh di depan berkata, Ci, atau Bu, Pak, ada masuk lontong cap gome ada. Nasi goreng kambing ada, nasi goreng ayam ada, nasi goreng apa ada. Itu dilakukan. Tapi kan kalau orang Kristen nggak dewasa supaya kuasa Tuhan turun, bikin tim doa di samping restoran. Bukan nggak boleh. Masakanmu sering dicicipi, diperbaharui, dewasa. Bagaimana usahamu maju, restoranmu maju, mikir. Tuhan tidak mungkin nggak memberkati. Tidak mungkin. Jangan khawatir. Loh Tuhan kalau nggak laku gimana Tuhan ini nanti lanjut kontraknya di mana. Itu membuat kamu melecehkan Tuhan. Jalani. Kalau nggak bisa melanjutkan kontrak tempat lain. Kalau nggak menjalankan usaha ini, usaha apa? Usaha yang lain. Allah punya banyak cara. Kok kamu pikiranmu rendah banget? Allah punya langit dan bumi. Kembali hubungan yang ideal. Jangan cuma aku sudah percaya Yesus, dipulihkan hubungan dengan Allah. Tapi belum ideal Pak, Bu. Kita belum mengimbangi kesucian Allah. Kita belum mengimbangi karakter Tuhan yang agung. Makanya bertumbuh. Amin, saudara. Bertumbuh. Tuhan tidak mungkin berjalan dengan orang yang jorok. Marah dikit, keluar kata-kata yang tidak patut. Tersinggung sedikit, dendam. Nggak bisa. Tapi kalau Kristen baru, maklum. Baru Kristen 2 bulan. Tersinggung sedikit, Tuhan membalas. Ada ayatnya. Pembalasan hakku kata Tuhan. Tuhan firmanmu, ku klaim balas dia. Ya wes kata Tuhan, masih baru. Tuhan maklum. Tapi kalau Anda sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, nah begitu. Anda mendapat perlakuan orang, Anda nggak bilang kasar. Nggak keluar kebun binatang. Udah. Sampai Anda bisa menangisi orang yang melukai saudara. Dulu saya nggak bisa. Dulu saya nggak bisa. Diem tapi jarem. Tahu jarem? Jarem kakinya bisa pincang kita. Jadi diam tapi seperti ada biji buah kedondong. Di sini. Tahu biji buah kedondong kan berduri itu ya. Di sini. Sakit. Tapi lambat laun. Seiring dengan kita bertumbuh, kita menghayati kesucian Tuhan. Apalagi kalau kita banyak berdoa puasa, duduk diam di kaki Tuhan. Kita menghayati kesucian Tuhan. Kita punya kaki bisa gemetar saudaraku. Kita bisa gemetar kekudusan Allah. Pantas Alkitab berkata, kalau melihat muka dengan Allah Bapa, mati kita. Kesuciannya dahsyat. Baru kita bisa berkata, seberapa sih salah orang terhadap diriku. Salahku lebih besar, Tuhan mengampuni. Itu nanti berdampak. Saya bicara dengan istri saya berkata, ini orang kok sejahat ini ya Pak. Mam, jangan begitu. Ya maksud saya, istri saya tidak salah, cuma nunjukin. Saya bilang, Mam, coba kalau kita pikir orang ini Stephen, anak kita. Bayangkan kalau dia itu Stephen. Gimana?
Kita mengharapkan Tuhan tidak hukum, kita harapkan dia sadar, kita harapkan dia bertobat. Kan gitu. Jadi jangan kita memandang kejahatannya. Tapi kita memandang bahwa dia jiwa yang perlu diselamatkan. Yang kedua ada lagi. Kalau saudara mendapat perlakuan jahat orang, itu ada berkat kekal. Karena kalau saudara mau menjadi seperti Yesus, saudara harus mengalami apa yang dialami Yesus. Nah, yang aminnya kan mengalami. Berani. Loh, amin lagi. Loh iya, apa yang Tuhan Yesus alami, kita alami. Karena mau serupa dengan Yesus. Nah, kembali soal hubungan. Kita harus bertumbuh supaya kita bisa benar-benar mengimbangi Allah. Kita kan sering berkata, Tuhan beserta kita. Tapi kita beserta Tuhan enggak? Tuhan menyertai kita menyertai Tuhan enggak? Maksudnya gimana Pak? Emangnya Tuhan butuh penyertaan kita? Maksudnya kita ini apakah memiliki karakter yang bisa mengimbangi Tuhan? Sehingga kita menyenangkan dia. Kalau dulu kita berserta Tuhan karena kita mau diberkati, dilindungi, dijaga, itu udah pasti. Setelah kita dewasa, kita sudah tahu itu pasti. Tapi setelah kita dewasa, kita beserta dengan Tuhan. Kita disertai Tuhan, kita menyertai Tuhan. Karena kita mau menyenangkan dia. Menyenangkan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan orang percaya harus kudus seperti Bapa kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Lalu dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 Tuhan berkata, keluar kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Karena Allah berfirman di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Bahwa yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa. Kita harus nekat, orang bilang kita ini sombong, ya terserah deh. Kita mau sebersih-bersihnya, sekudus-kudusnya. Karena kita dulu telah melewati hari-hari di mana kita tidak mau teliti dari hal-hal kecil. Tidak teliti dari hal kecil, kita bisa salah dalam hal besar. Sekarang kita mau teliti dari hal kecil. Kita mau hidup tak bercacat, tak bercela. Saudara yang mengaminkan hal ini, katakan amin. Saudara yang setuju, katakan amin. Kita berjuang, Bapak Ibu, kita berjuang, saudaraku. Ya, kita berjuang, saudaraku. Tadi waktu saudara nyanyi saat ku pulang, menghadap Bapa hanya Engkau yang kumiliki. Ada sentuhan di hati saya. Wah, kalimat ini bagus. Wow, kalau sampai kita bisa bawa sebanyak mungkin orang pulang ke Bapa, bukan Bapa yang lain ya, Bapa di surga. Wah, betapa indahnya. Tetapi hanya orang yang hidupnya bersih. Bersih, yang tidak mencintai dunia. Yang bisa pulang dengan Yesus. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saya menyimpang sedikit supaya Bapak Ibu jangan tidak mengerti. Kalau kita tidak mencintai dunia bukan berarti lalu kita minum teh jadi tidak sedap. Jangan saudara berpikir kalau kita tidak mencintai dunia lalu kalau kita wisata jadi tidak nyaman. Kita bisa menikmati apa yang Allah ciptakan ini. Tapi tidak terikat. Amin. Betul. Makan juga jadi enak, saudaraku. Unsur ketiga sekarang. Dalam keselamatan adalah respon individu. Ya. Ini penting sekali. Keselamatan dapat dimiliki atau terwujud dalam hidup seseorang bukan hanya sepihak. Ya, tadi unsur pertama itu dari Allah,
Yang kedua proses bertahap, amin. Amin ya. Yang ketiga, respon. Keselamatan dapat dimiliki atau terwujud dalam hidup seseorang. Itu bukan sepihak tindakan Tuhan. Tetapi menuntut respon individu yang memadai. Yang memadai. Ucapkan. Lebih tegas. Yang memadai. Ini kalimat sering tidak diikutkan lalu orang suka-suka. Dia bikin harga sendiri. Aku percaya padamu Tuhan. Tapi tidak pernah tahu berapa harga percaya itu. Kalau Tuhan bisa melanjutkan dialog itu, Tuhan bisa berkata, aku tidak merasa kamu percaya padaku. Tapi aku percaya loh, aku tidak merasa. Bahaya enggak saudara? Ini masalahnya. Karena keselamatan adalah proses di mana seseorang dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu lewat proses yang bertahap, maka kita harus memberi diri menerima penggarapan Allah yang memadai. Ibrani pasal 12 ayat 2 bicara mengenai iman yang sempurna, bahwa Tuhan menghendaki kita bertumbuh memiliki iman yang sempurna. Ayat 5, 6, 7, 8, 9 bicara mengenai Bapa yang mendidik. Kalau orang tua di dunia mendidik anak-anaknya dalam waktu yang pendek, berdasarkan apa yang dipandang baik oleh orang tua, Bapa di surga mendidik kita supaya kita hidup dan mengambil bagian dalam kekudusannya. Ini kalau saya baca ayat per ayat, waktu saya nggak cukup. Nanti saya khotbahkan ayat per ayat. Tapi konsepnya harus jelas, petanya harus jelas. Amin. Sistematika pengertiannya harus runtut jelas. Amin, saudara. Pertama, keselamatan itu berangkat dari Allah. Jangan kita sombong. Oleh korban Yesus semata-mata. 2, proses bertahap. 3, harus ada respon kita yang memadai. Ini penting memadai ini. Harganya ini dari Tuhan. Memadai di situ harus standarnya Tuhan, bukan suka-suka kita. Anda ngerti nggak banyak orang Kristen berpikir dia sudah selamat karena percaya. Percaya yang dia bangun sendiri menurut versinya. Nah semua kita kan begitu termasuk saya. Halo? Halo? Termasuk saya. Saya bisa bicara begini karena saya sudah kejeblos ke sini. Saya tidak mau kejeblos lagi, ngajak-ngajak saudara jangan kejeblos. Saya bukan pendeta baik-baik dari dulu selalu baik, enggak. Proses. Jadi keselamatan itu ada perjuangan yang melibatkan seluruh hidup. Kalau tidak seluruh hidup Anda tidak bisa selamat. Tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula, tidak bisa menerima didikan Bapa untuk mengambil bagian dalam kekudusannya. Amin. Segenap. Jadi orang yang mau selamat itu mempertaruhkan segenap hidupnya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, menebus kita, kita diberikan ke Bapa. Kalau boleh saya bahasakan bebas begini, kamu mau ditebus? Ya Tuhan. Tidak punya lagi apa-apa ya. Kamu tidak boleh punya apa-apa kecuali memberi diri diubah. Amin. Bersedia baru. Kalau tidak bisa. Makanya sedikit sekali orang yang selamat. Ketika ditanya, sedikit sajakah orang yang selamat Tuhan? Sedikit. Maka berjuanglah kamu. Jangan hanya ingin. Ya. Berjuang. Nah. Melalui perjuangan yang melibatkan seluruh kehidupan di mana orang yang mau menerima keselamatan harus mempertaruhkan segenap hidupnya demi keselamatan itu. Dulu saya merasa sudah berjuang dalam pelayanan. Oh serius saudara. Jalan kaki sekian lama, korbankan uang. Kebetulan memang saya dilahirkan dengan gen yang murah hati. Bukan karena saya baik, memang gennya baik.
Jadi tidak boleh banggakan juga kalau gennya baik otomatis lihat orang susah kita memang punya gen baik. Tetapi saya belum mempertaruhkan segenap hidup demi keselamatan saya. Maka saya tidak kunjung sempurna. Kenapa nggak sempurna-sempurna ya? Pengen tapi kenapa ya? Karena masih ada yang kita tahan. Khotbah ini bisa diteruskan nggak nih? Kalau enggak saya tutup. Anda ngerti nggak maksud saya? Anda tidak bisa mengalami dan memiliki keselamatan kalau pertaruhanmu hanya sebagian hidupmu. Nah coba, apa laku nih khotbah? Kok jadi mahal Pak keselamatan di sini? Ini harga aslinya. Barang siapa tidak rela kehilangan nyawa, malah nggak punya nyawa. Tapi orang yang kehilangan nyawa dapat nyawa. Yang melepaskan segala sesuatu bisa diubah jadi murid. Tidak melepaskan segala sesuatu, tidak bisa. Ini standar. Ini pun saya kenakan kepada diri saya, sampai hari ini saya masih belajar. Apakah masih ada yang kupertahankan Tuhan? Tadi itu lagu Aku Rela ya. Wah itu cocok juga dengan khotbah ini. Tuhan aku rela, apa tadi? Tuhan aku rela mengosongkan. Itu baru bisa dibentuk. Jangan sibuk sendiri. Saudaraku sekalian, kita bisa memahami kata percaya dengan benar kalau 3 prinsip keselamatan tadi, 3 konten pengertian keselamatan tadi saudara pahami. Baru kita masuk apa itu percaya. Bahwa percaya seperti yang telah saya jelaskan kemarin punya 3 dimensi ya. Terkait dengan pengakuan Allah itu ada, terkait dengan pengenalan akan Allah. Yang ketiga terkait dengan keselamatan. Harus ditegaskan bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan hanya menyangkut aktivitas pikiran. Jelas kita harus percaya Allah itu ada. Jelas. Kita jelas harus memahami siapa Allah Bapa itu. Lalu yang kedua baru kita harus mengenal siapa Yesus. Ini menarik sekali nih saudara. Saya sementara mempersiapkan khotbah dengan doa. Wah kagum, bener nih, hebat. Percaya itu bukan sekedar keyakinan yang terkait dengan Allah dan tindakan-tindakan yang kita yakini. Percaya adalah tindakan atau perilaku perbuatan kita yang melibatkan seluruh hidup kita di dalam mengisi percaya kita. Jadi bukan hanya percaya Allah begini begitu. Percaya itu juga tindakan atau perilaku kita untuk mewujudkan percaya kita. Kalau berkata Allah itu ada, bisa. Allah itu hebat, amin, gampang. Allah itu begono begini, oh iya. Teolog-teolog bisa bikin buku sebanyak-banyaknya di perpustakaan. Tetapi percaya menyangkut perilakumu, tindakanmu untuk menunjukkan percayamu, bukan rumusan pikiranmu. Amin nggak saudara? Anda masih bersama saya? Ini dahinya mulai dikerutkan nih kayaknya. Percaya yang benar. Etimologi dari kata percaya dalam bahasa Yunani, pisteuo, artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Dan kalau objek itu Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, artinya aku menyerahkan diriku kepadamu Tuhan. Dulu saya merasa sudah menyerahkan diri untuk Tuhan menjadi pendeta full timer. Dan itu menjadi kebanggaan banyak full timer juga. Menyerahkan diri itu bukan begitu. Jadi pedagang susah, jadi pendeta lebih gampang hidup. Menyerahkan diri itu artinya hidup kita diisi oleh hidupnya.
Alkitab jelas mengatakan agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5-7. Agar kita serupa dengan Yesus sehingga Yesus menjadi yang sulung. Roma 8 ayat 28-29. Lebih tegas lagi, agar kita, saudaraku, tidak lagi mengenakan diri kita, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Galati 2 ayat 19 dan 20. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 1-4 bahwa kita sudah mati, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi hidup kekristenan kita ini perjuangan. Perjuangan untuk mematikan keinginan-keinginan diri kita. Mematikan semua naluriah kemanusiaan kita. Dan menyerap naluriah keilahian, naluriah Kristus dalam hidup kita. Maka bejananya harus dikosongkan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana. Ya, baru bisa diisi. Amin. Tuhan itu gak bisa diduakan, saudara. Anda masih menikmati kesenangan dunia, Anda gak bisa menikmati Tuhan. Sama sekali gak bisa. Saudara masih disenangkan oleh dunia ini, Allah tidak bisa engkau nikmati. Kalau engkau berkata, aku senang, sukacita dalam Tuhan, itu bohong. Kalau Anda masih buka ruangan atmosfer dunia masuk dalam hidupmu, atmosfer kerajaan surga tidak bisa masuk. Kata ekstrim itu belum bisa mewakili. Mesti lebih ada kata ekstrim. Segalanya bagi Tuhan. Amin. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus artinya menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Menyerahkan diri itu bukan berarti menjadi pendeta menyerahkan diri. Lalu yang lain tidak bisa menyerahkan dong. Seakan-akan kalau orang jadi pendeta dia lebih berkualitas dari seorang praktisi hukum atau seorang tenaga medis. Kalau pendeta kan menyerahkan hidupnya, kalau tenaga medis menyerahkan ke rumah sakit. Bukan, semua juga harus menyerahkan diri untuk Tuhan. Soal jadi dokter atau jadi lawyer atau jadi pendeta atau pedagang, itu panggilan khusus. Dan itu sama nilainya, yang tidak sama motifnya kamu melakukan itu. Tapi kalau hidupku bukan aku lagi tapi Kristus, motif kita pasti benar, saudaraku. Makanya kita mesti mengerti kebenaran ini. Sudah mengerti nanti diolah. Dalam hidup sehari-hari Tuhan akan ingatkan kita diproses. Jadi saudaraku, ini perjuangan yang tidak ringan di dalam hidup kita. Perjuangan yang tidak akan berhenti sampai kita mati. Perdebatan apakah Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Akhirnya bikin orang berantem sampai kucil mengucilkan, ngerti? Saya baru terbuka hari ini. Kenapa kamu sibuk ribut? Yang penting kamu harus kenal Yesus setelah lahir jadi manusia. Siapa dan bagaimana dia? Mengapa? Karena kamu harus seperti dia. Oke, beri tepuk tangan. Ini bagus nih. Yang belajar teologi tahu itu. Debat sampai berantem-berantem gara-gara Yesus itu 100% Allah, 100% manusia atau bagaimana, ribut. Saya beritahu, yang penting dia 100% manusia. Tapi Allah atau tidak Pak, saya gak mau debat dulu, ntar ribut sama gua gak mau ribut. Ibrani 2:17, dalam segala ia disamakan. Yang penting Anda harus tahu siapa dan bagaimana dia setelah lahir. Betul? Sebab kamu harus mengenali dia dan mengenakan hidupnya. Kamu percaya Allah itu ada? Amin. Amin. Kamu harus mengenal siapa Bapa? Amin. Yang ketiga, kamu harus mengenal siapa Yesus. Kenapa? Karena kamu harus seperti dia. Kalau kamu tidak seperti dia, kamu belum percaya kepadanya. Amin.